Hari ini kita akan belajar tentang metode disiplin diri. Sebelum kita mulai, silakan Anda berlangganan, dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan bel notifikasi. Bayangkan sekarang Anda akan bekerja, Anda duduk di depan meja Anda meletakkan pekerjaan di depan Anda dan Anda berkata pada diri sendiri, saya ingin pekerjaan ini selesai. Saya ingin tetap fokus dan disiplin, hari ini saya akan menjadi produktif dan akhirnya mencapai tujuan saya. Pada awalnya Anda berhasil, Anda berkonsentrasi dan fokus, pikiran Anda terpusat pada tugas yang ada di depan Anda. Tapi beberapa menit kemudian pikiran Anda mulai mengembara, Anda menarik perhatian untuk kembali ke pekerjaan Anda tapi itu tidak ada gunanya. Kereta pikiran yang tak menentu membawa pikiran Anda ke tempat-tempat yang jauh, Anda mulai memikirkan teman-teman Anda bermimpi pergi berlibur, Anda bertanya-tanya apa yang akan Anda makan untuk makan siang. Anda mencoba berkali-kali untuk mengendalikan pikiran Anda yang mengembara, pada akhirnya Anda menyerah. Anda berhenti bekerja, Anda menyerah dan Anda kehilangan kendali. Setiap orang sedang melawan beragam kekuatan tak sadar. Kekuatan ini mendorong dan menarik pikiran Anda ke arah yang berbeda. Ada perang yang terjadi di pikiran Anda, perang antara kesadaran Anda dan ketidaksadaran Anda. Dalam pikiran sadar Anda memiliki sesuatu yang disebut niat. Niat adalah tujuan, sebuah misi yang ingin Anda selesaikan. Dalam hal ini, misi itu adalah pekerjaan. Dengan melakukan pekerjaan Anda memuaskan kebutuhan pikiran sadar Anda, tetapi kesadaran hanyalah sebagian kecil dari otak Anda. Jika Anda tidak memiliki pengendalian diri, dalam sekejap Anda teralihkan dan kewalahan, Anda lupa di mana Anda memulai. Seperti contoh ketika Anda sedang bekerja, pada awalnya Anda fokus pada pekerjaan Anda. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda mendambakan secangkir kopi? Keinginan itu semakin keras, sampai Anda tidak bisa mengabaikannya lagi. Jadi Anda menyerah dan Anda mendapatkan secangkir kopi. Tentu saja keinginan akan kafein bukanlah satu-satunya yang hadir di otak Anda. Anda juga lapar, Anda bosan, Anda ingin tahu apa yang terjadi di akhir acara TV. Tanpa pengendalian diri, kekuatan bawah sadar ini mengambil alih pikiran Anda dan memanipulasi perilaku Anda. Kecuali Anda benar-benar asik dengan pekerjaan Anda. Pengecoh pikiran itu akan menarik Anda menjauh. Karena niat sadar Anda tidak cukup kuat untuk menangkis yang lain. Kembali ke contoh, keinginan Anda untuk minum kopi lebih kuat daripada motivasi Anda bekerja, jadi hal yang harusnya diutamakan menjadi menyusul yang terakhir. Pengecoh seperti ini lebih dari sekedar mengalihkan perhatian Anda, tetapi juga mengubah pemikiran Anda. Katakanlah Anda terganggu oleh acara TV, pikiran sadar Anda tahu bahwa itu adalah keputusan yang buruk, tapi Anda mencoba untuk membenarkan tindakan Anda, kemudian Anda mulai berpikir, saya tidak harus melakukan pekerjaan ini sekarang atau pekerjaan ini buang-buang waktu. Bagian terburuknya adalah, pembenaran ini berhasil. Anda menerima pembenaran tersebut dan itu semakin memotivasi keputusan buruk Anda. Pemikiran Anda berubah, sikap Anda menjadi tidak produktif dan niat sadar Anda tertinggal. Jika Anda membuat pembenaran seperti ini, ada dua hal yang dapat Anda pelajari tentang diri Anda. Pertama, Anda tidak memiliki cukup pengendalian diri. Pembenaran ini dihasilkan oleh perang antara kesadaran dan ketidaksadaran Anda. Jika pikiran sadar Anda menang, Anda menciptakan alasan mengapa pekerjaan Anda lebih penting daripada pengecoh pikiran Anda. Jika pikiran bawah sadar Anda menang, Anda melakukan yang sebaliknya. Anda menciptakan alasan mengapa pengecoh pikiran Anda lebih penting daripada pekerjaan Anda. Jadi, jika Anda membuat pembenaran terhadap pengecoh pikiran tersebut, kekuatan bawah sadar Anda memenangkan perang di otak Anda. Itu berarti Anda tidak memiliki kendali diri untuk menjaga ketidaksadaran Anda. Niat sadar Anda tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Yang kedua, berhubungan dengan pekerjaan Anda. Jika Anda terus membuat pembenaran terhadap hal yang mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan Anda dan jika Anda terus berjuang dengan pengendalian diri, Anda mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang tidak Anda pedulikan, Anda mungkin tidak bersemangat dengan pekerjaan yang ada di depan Anda.
Disiplin diri dan motivasi tidak bekerja dalam setiap situasi, bahkan jika Anda adalah orang yang disiplin, Anda hanya bisa disiplin tentang hal-hal tertentu. Karena disiplin membutuhkan motivasi, semangat dan energi. Jika Anda bosan dengan pekerjaan Anda, bagaimana Anda bisa mengembangkan gairah yang cukup untuk berhasil? Ambil contoh ini, bayangkan keluarga Anda mendorong Anda untuk pergi ke sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran adalah usaha besar yang membutuhkan berjam-jam belajar yang ketat. Tetapi Anda menemukan diri Anda selalu berjuang untuk fokus. Setiap tugas adalah pekerjaan berat yang membuat frustasi, setiap buku yang dibaca terasa membosankan tanpa akhir. Tidak peduli seberapa berharganya profesi ini, Anda mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang termotivasi mengikuti jalan menuju karir yang bermakna. Tapi jika Anda tidak ingin menjadi seorang dokter, tidak ada yang terasa penting bagi Anda. Jika Anda tidak berinvestasi secara pribadi dan emosional di bidang pengobatan, Anda tidak akan bisa untuk fokus. Anda akan menemukan diri Anda terus berjuang untuk tetap disiplin. Niat sadar Anda akan selalu kalah dengan kekuatan bawah sadar Anda. Jika ini terdengar familiar, Anda mungkin perlu mempertimbangkan kembali arah hidup Anda. Anda mungkin perlu merenungkan pilihan yang telah Anda buat dan mengapa Anda membuatnya. Untuk saat ini, mari kita asumsikan Anda berada di jalan yang benar. Mari kita asumsikan Anda bersemangat tentang pekerjaan Anda. Itulah alasan Anda bangun di pagi hari. Namun, Anda masih berjuang dengan disiplin dan pengendalian diri. Anda masih tidak bisa menahan kekuatan bawah sadar yang mendorong Anda menjauh dari pekerjaan Anda. Dari mana datangnya disiplin diri itu? Apa resep untuk pengendalian diri dan manajemen pribadi yang lebih baik? Bagaimana Anda meningkatkan niat sadar Anda sambil membungkam niat lain yang terus berusaha mengalihkan Anda? Akar dari disiplin diri adalah latihan. Faktanya, setiap kebiasaan baik dan buruk diciptakan melalui latihan. Ambil kebiasaan buruk Anda terus mengulang kebiasaan tersebut karena Anda telah mempraktikkannya, seperti Anda telah berlatih menuangkan secangkir kopi untuk diri sendiri di pagi hari, Anda telah berlatih memeriksa akun media sosial, alih-alih bekerja. Anda telah berlatih mengabaikan tanggung jawab Anda karena Anda telah mempraktikkan hal-hal ini, dan itu semua menguasai pikiran bawah sadar Anda. Oleh karena itu, kurangnya disiplin Anda menunjukkan pola kemalasan dan pengabaian yang sudah berlangsung lama. Tapi bagaimana Anda mengubah kebiasaan buruk Anda? Dengan disiplin diri Anda bisa mengubahnya. Menerapkan disiplin adalah ibarat seperti ketika belajar piano. Jika Anda ingin mempelajari alat musik, Anda harus berlatih. Pada awalnya Anda tidak akan bisa berimprovisasi, Anda tidak bisa memainkan sebuah lagu atau menciptakan lagu Anda sendiri. Anda mempelajari dasar-dasarnya, Anda akan secara bertahap memahami nada, akord dan tangga nada, Anda akan memahami ritme dan pola yang lebih rumit, Anda harus berlatih ratusan kali, hanya dengan begitu Anda akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk berimprovisasi atau berinovasi. Ini adalah struktur disiplin. Disiplin diri dibangun di atas keteraturan dan konsistensi. Hidup kita penuh dengan kekacauan, dan tanpa disiplin kita tunduk pada kekacauan itu. Kekacauanlah yang mendorong Anda untuk mengendur, membuat pilihan yang buruk dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Untuk mengendalikan kekacauan itu Anda harus menerapkan struktur yang teratur ke dalam hidup Anda. Struktur itu akan mengendalikan kekacauan dengan memberi Anda arah dan tujuan. Tapi seperti apa sistem disiplin itu? Dalam skala kecil, itu menciptakan batasan yang menghalangi kekuatan bawah sadar yang mencoba mengalihkan Anda. Dalam sistem disiplin, Anda mempraktikkan kebiasaan yang lebih sehat berulang kali, sama seperti kebiasaan buruk Anda yang semakin kuat setelah berlatih bertahun-tahun, kebiasaan baik Anda juga akan sama. Akhirnya tujuan sadar Anda akan lebih kuat daripada yang lainnya. Jangan salah paham, gangguan dari keinginan bawah sadar Anda tidak akan pernah berhenti, tidak peduli seberapa disiplin Anda, akan selalu ada kekuatan bawah sadar yang bekerja melawan Anda. Tetapi keteraturan dan struktur dapat mencegah kekuatan-kekuatan itu merusak hidup Anda. Sistem disiplin tidak hanya mempengaruhi aktivitas Anda dari hari ke hari, ini juga merupakan resep untuk kesuksesan jangka panjang. Pikirkan tentang pemain piano ini. Bayangkan dia berlatih selama 1 jam setiap hari,
Dia mencapai tujuan kecil, berlatih piano setiap hari, tetapi dia juga secara bertahap meningkatkan keahliannya, dia mengembangkan keahliannya, dia menghidupkan antusiasnya dan dia bertanggung jawab atas pilihannya. Tanggung jawab merupakan aspek besar yang lainnya. Ketertiban dan disiplin adalah jalan untuk bertanggung jawab atas hidup Anda, pilihan Anda dan kesuksesan Anda. Dan tanggung jawab itu memberi Anda tujuan dan makna. Ketika Anda mengambil tanggung jawab, Anda belajar untuk menghargai diri sendiri dan pekerjaan Anda. Anda mendapatkan harga diri dan harga diri itu mendorong Anda menuju disiplin, kontrol dan produktivitas. Mari kembali lagi ke pemain piano kita. Apa yang terjadi setelah dia menguasai semua aspek musik? Dia memperoleh pengetahuan untuk membuat musik sendiri. Itulah tujuan akhir dari setiap sistem disiplin. Saat ini, Anda sedang duduk dalam kekacauan, tidak mampu mendorong diri Anda ke depan. Sistem disiplin dapat melakukan hal itu. Sistem disiplin mendorong Anda maju. Tetapi berikutnya Anda akan menemukan kembali kekacauan yang lain dan juga menemukan kebebasan dari perspektif yang baru. Seperti pemain piano kita, dengan buah dari sistem disiplin sebagai pondasi Anda tidak lagi dikendalikan oleh kekacauan, sebaliknya Anda secara taktis terlibat dengan kebebasan Anda, dan dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Sebelum Anda bisa mengendalikan kekacauan dalam hidup Anda dan terlibat dengan kebebasan Anda harus menemukan keteraturan. Setiap kebebasan adalah nyata milik Anda dan itu diperoleh dari disiplin. Jadi ambil kepemilikan atas arah hidup Anda, berdayakan pikiran sadar Anda, dan temukan kebebasan Anda melalui keteraturan dan kontrol.